Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Namira dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada vlog ini saya akan membahas tentang hubungan antara hukum pidana dan kriminologi serta mengapa keduanya penting dalam sistem hukum di Indonesia. Kata pidana merujuk pada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana seperti kurungan, penjara, denda, maupun hukuman mati. Lalu kriminologi memahami penyebab terjadinya kejahatan, mencari tahu karakter pelaku dan korban. Urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Hukum pidana yaitu menjadi dasar penegakan hukum, menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat. Lalu kriminologi mencari tahu karakter pelaku dan korban dan memahami penyebab terjadinya kejahatan. Nah, hubungan hukum pidana dan kriminologi mereka memiliki kaitan yang sangat erat, di mana hukum pidana mempelajari aturan tertulis mengenai tindak pidana, sedangkan kriminologi mempelajari kejahatan yaitu sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan korban. Nah, hukum pidana memiliki fungsi utama yaitu sebagai menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, memberikan efek jera bagi pelaku, dan memberikan keadilan bagi korban. Selanjutnya, sejarah hukum pidana di Indonesia. Pada masa kerajaan, karakteristiknya itu tidak tertulis. Artinya, aturan-aturan itu tidak dicatat di dalam dokumen ataupun undang-undang formal. Dan juga prinsipnya yaitu lebih menekankan restorasi atau memulihkan keseimbangan daripada pembalasan. Dan juga hukum pidana dan perdata itu tergabung di dalam sistem hukum adat. Masa kolonial Belanda. Nah, pada periode awal orang pribumi masih dikenai hukum adat, bukan hukum pidana Eropa. Akhirnya pada tahun 1915, pemerintah kolonial Belanda membuat KUHP untuk Hindia Belanda yang disebut Wetboek-Pen-Strafrecht yang akhirnya disahkan pada tahun 1918. Ciri-cirinya bersifat tertulis, pembalasan, dan diskriminatif. Meskipun bersifat diskriminatif, KUHP Belanda memberikan dasar hukum yang jelas dan akhirnya menjadi sistem hukum pidana yang digunakan setelah Indonesia merdeka. Lalu pasca kemerdekaan, Pasal 2 Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa segala peraturan yang ada masih berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru. Nah, pasal-pasal diskriminatif yang membedakan orang Eropa dengan orang pribumi dihapus agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara Indonesia merdeka. Nah, sebenarnya pada tahun 1960-an, pemerintah berencana mengganti KUHP kolonial menjadi KUHP nasional, namun mengalami berbagai perdebatan. Nah, akhirnya pada tahun 2022, DPR RI secara resmi mengesahkan KUHP nasional yang berlaku 3 tahun setelahnya. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana dalam implementasi KUHP. Yang pertama, ada asas legalitas, artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang. Seseorang tidak akan dipidana tanpa ada aturan yang mengaturnya. Dan yang kedua, asas teritorial. Hukum berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Yang ketiga, asas nasional pasif. Hukum berlaku bagi warga negara yang menjadi korban di luar negeri. Yang keempat, asas nasional aktif. Hukum berlaku bagi warga negara yang melakukan tindak kejahatan di luar negeri. Yang kelima, asas universal. Hukum berlaku bagi kejahatan yang diakui oleh dunia. Contohnya seperti genosida dan terorisme. Lalu jenis hukuman pidana. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Ada tertulis dan tidak tertulis. Tertulis ini dijatuhkan oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti KUHP. Jenisnya terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini seperti pidana kurungan, pidana penjara, maupun pidana mati. Lalu ada pidana tambahan seperti pencabutan hak dan penyitaan.
Lalu tidak tertulis aturan pidana yang hidup dalam keyakinan masyarakat dan tidak tercantum dalam undang-undang. Contohnya adalah hukum adat. Lalu yang kedua, berdasarkan sumbernya. Ada umum dan khusus. Umum yaitu berlaku untuk semua orang, bersumber dari KUHP, contohnya seperti penganiayaan, pembunuhan, dan pencurian. Lalu yang kedua, khusus. Hukum yang diatur di luar KUHP, contohnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pidana Pajak. Lalu yang ketiga, berdasarkan isinya. Ada material dan formil. Material mengatur tentang isi pelanggaran pidana, meliputi rumusan tindak pidana apa yang dilarang. Lalu yang kedua, formil, mengatur cara menyelesaikan perkara atau prosedur. Lalu yang keempat, wilayah. Ada lokal, nasional, dan internasional. Lokal yaitu berlaku di wilayah tertentu seperti tingkat kabupaten, provinsi, dan kota. Nasional yaitu mengatur tindak pidana di tingkat internal. Lalu yang ketiga, internasional. Cabang hukum internasional yang mengatur tanggung jawab pidana individu terhadap kejahatan yang sangat berat seperti genosida, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan perang. Lalu proses penanganan kasus pidana. Pada tahap awal yaitu penyelidikan, polisi mencari tahu dahulu apakah benar terjadinya peristiwa dan mengumpulkan barang bukti. Lalu kalau bukti sudah cukup terkumpul, baru dilimpahkan ke penuntutan. Di sini tersangka sudah bisa ditetapkan menjadi terdakwa dan dibuatkan berkas perkara. Lalu tahap penuntutan. Di sini jaksa memeriksa berkas perkara dan kalau sudah lengkap baru dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya persidangan. Di sini hakim memeriksa berkas perkara secara terbuka dan memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Lalu putusan dan eksekusi. Kalau sudah ingkrah, jaksa mengeksekusi keputusan, misalnya membawa terdakwa ke lembaga permasyarakatan. Di era digital saat ini, kita sangat mudah ditipu melalui media sosial seperti deepfake atau konten palsu, pencurian data pribadi, judi online, terus juga penipuan melalui WA atau SMS. Tantangan pencegahan dan penanganannya yaitu bukti seperti chat, rekaman, file sangat mudah dihapus, lalu aparat belum paham terhadap forensik digital. Lalu sulit verifikasi konten, apakah itu video asli atau tidak. Zaman sekarang, wajah kita itu sangat-sangat mudah diedit jadi berbicara, bergerak, gitu. Lalu koordinasi antara lembaga seperti hakim, polisi, jaksa itu kadang penanganannya masih lambat. Nah, solusinya edukasi literasi digital supaya orang lebih waspada terhadap penipuan online. Lalu perlindungan data pribadi. Pemerintah dan perusahaan wajib melindungi data pribadi seseorang. Lalu pelatihan aparat hukum. Penyidik dan jaksa harus dilatih forensik digital. Lalu layanan korban. Korban juga harus mendapatkan pelayanan hukum, pelayanan psikologis, dan layanan medis. Lalu kerjasama internasional. Untuk kasus lintas batas, Indonesia harus bekerjasama dengan negara lain. Lalu sosialisasi KUHP baru. Karena akan berlaku di tahun 2026, aparat dan masyarakat harus paham terhadap aturan baru. Jadi, hukum pidana dan kriminologi ibarat dua sisi mata uang. Yang satu menegakkan hukum, yang satu memahami manusia. Dengan memahami keduanya, hukum tidak hanya menghukum, tapi juga mendidik, memperbaiki, dan mencegah. Lalu upaya pencegahan kasus pidana. Yang pertama ada pendekatan represif. Ini adalah upaya tindakan pidana sebelum kejahatan itu terjadi. Lalu yang kedua pendekatan represif. Ini adalah upaya setelah kejahatan itu terjadi. Lalu yang ketiga pendekatan penal atau hukum pidana. Ini lebih menitik beratkan pada represif, yaitu pembinaan dan penindasan. Lalu yang keempat pendekatan non penal atau non hukum pidana. Ini adalah upaya menitik beratkan kepada preventif, yaitu pembinaan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga vlog ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya memahami hukum pidana dan kriminologi.